pada tahun 795 Hijriah. Jadi kira-kira 700 tahun yang lalu. Sekalian rahimakumullah, saya tadi membaca 2 surat ketika sholat maghrib. Yang pertama surat Al-Ma'un, bukan suratnya Muhammadiyah, bukan ya. Karena bagi Haji Ahmad Dahlan itu memang fenomena dakwahannya banyak mengulang-ulang surat Al-Ma'un, surat yang artinya adalah barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini dimulai dengan 3 ayat yang katanya Profesor Muhammad Ali As-Sabuni mensifati orang-orang yang ingkar kepada agama, ingkar kepada hari akhirat itu 2, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Wis gak gelem, wis menghati anak yatim, tidak mau saling menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu cirinya orang yang ingkar hari akhirat, ingkar agama. 4 ayat terakhir dari surah Al-Ma'un ini berbicara tentang orang munafik yang dimulai dengan kata-kata fawailul lil musallin, neraka wel, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang dari sholatnya itu sahun. Sahun itu lalai, dia berada di dalam sholat akan tetapi meremehkan sholat atau tidak ingat Allah. Kalau penafsiran klasik itu ya ta'akhkharuna anis sholat, meremehkan sholat dengan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Katanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga, beruntung Allah Ta'ala tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau sampai Allah berbicara alladzina hum fi sholatihim sahun, tidak ada satupun manusia yang bakal selamat dari sifat kemunafikan. Di dalam sholatnya lalai, berat. Alladzina hum yura'un, mereka senang berbuat riya kepada manusia di dalam amalannya. Wa yamna'una al-ma'un, engkau menolong dengan barang yang berguna. Rakaat yang kedua surat apa? Surat favorit kita semuanya. Surat favorit kita semuanya. Cocok kan sing ya, selak. Jadi kita manusia akhir zaman ini manusia selak. Yaitu rasa syukur kepada Allah itu dicuatkan dengan melakukan 2 ketaatan yang paling baik. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah betul-betul karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Katanya Syekh As-Sabuni juga, sholat ini ibadah yang terbaik. Wanhar, harta yang paling digandrungi oleh orang Arab itu ya al-an'am, bahimatul an'am itu. Sehingga mempersembahkan yang terbaik dengan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hewan kurban. Sekalian, begitu ditekankan untuk meraih sholat khusyuk itu di dalam 2 surat ini. Tidak lalai dari sholat, kemudian betul-betul karena Allah di dalam sholat. Nah, itu pengingatnya itu. Kita sekarang akan lanjutkan, berarti yang judulnya al-isti'adah atau mohon perlindungan dari adamil khusyuk itu sudah. Nah, ini halaman ke-64. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, halaman 63. As-salatu mathna mathna. Salat sunnah itu 2 rakaat. Tasyahhudu fi kulli rak'atain. Setiap 2 rakaat itu bertasyahud. Wa takhasyu'un wa tadarru'un wa tamaskunun. Hendaknya juga berusaha mengkhusyukkan, berusaha merendahkan diri, berusaha tenang. Wa tuqanni' yadaik. Tuqanni' itu sana juga menghinakan diri
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul tarfa'uhuma ila rabbika azza wa jalla wa taqul ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Dia berkata di dalam hatinya, senantiasa mempersembahkan di dalam hatinya itu ucapan wahai Tuhanku, ini persembahanku kepadamu, ini persembahanku kepadamu, ini persembahanku kepadamu. Faman lam yaf'al dzalika fa huwa khida. Yang tidak hadir hatinya di dalam sholatnya ini semacam itu khida. Khida itu buntung. Buntung artinya tidak sempurna maksudnya. Tidak sempurna. Wa fi sahih Muslim an Utsman radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Utsman Nabi bersabda, ma min imri'in muslimin, tidak ada seorang muslim tahduruhu salatun maktubatun, yang hadir menyapa dia salat yang difardukan, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus wudhunya. Jadi proses menuju khusyuk itu dimulai dari kehadiran hati ketika disapa oleh sholat. Datang panggilan Allah. Kemudian merealisasikan ketaatan yang terbaik, yaitu mulai wudhunya ini berusaha yang terbaik, jangan nggak salah-salah. Fayuksilu wudu'aha wa khusyu'aha, dia berusaha menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan hati dia ini lagi berdiri di hadapan siapa. Wa ruku'aha, rukuknya itu sungguh-sungguh. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, salatnya yang demikian itu menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Maksudnya dosa kecil. Malam tukta kabiro, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa dzalika ad-dahr kullah, yang demikian itu berlaku sepanjang tahun. Ini keutamaan orang yang berusaha khusyuk, ya Mas Gadi. Berusaha mempersembahkan yang terbaik kalau sholat. Berusaha mempersembahkan yang terbaik. Mas kalian, manusia ini kalau lagi butuh, satu contoh, butuh kepada sebuah institusi atau ngelamar penggawean di sebuah apalah bank. Saya pernah lihat itu bank. Saya mau nabung di sebuah bank. Jam 7:30 itu, ya jam, sebenarnya saya tanya satpam itu mulai jam itu teko. Anak-anak laki perempuan yang bawah pakai celana hitam, sing wedok yorokan hitam, yang atas putih, mau wawancara. Kalau lagi butuh kepada institusi, itu datang itu lebih awal. Kalau interviewnya jam 8, kira-kira datangnya jam 7 ya. Jam 7 sudah datang. Karena tingkat butuhnya itu luar biasa. Iki sampai seret untuk sama-sama gak di ACC. Itu telat beberapa menit saja nanti ketinggalan. Datang lebih awal. Tingkat kebutuhannya itu, tingkat tolaknya, rasa inginnya, butuhnya kepada institusi itu luar biasa. Ditandai dengan tekone ngajen, datangnya lebih dahulu. Ini kan menunjukkan kesungguhan. Sudah kalau itu kepada institusi. Sekarang kepada pribadi yang kita butuhkan, katanya akan nikah, Pak. Anda mau akan nikah, ngundangnya jam 7 di masjid yang sudah ditentukan, calon sudah datang. Masa datang ngepres? Karena tingkat kebutuhannya itu betul-betul dihadirkan oleh dia. Orang datang ke bandara juga begitu. Nah ini menunjukkan orang itu ihtimam dalam bahasa Arab. Ihtimam itu penuh dengan memandang penting urusan yang mau dikerjakan. Nah sekarang kenapa kita ini kok nggak dianugerahi kekhusyuan, nggak seperti orang-orang sebelum kita, ya? Bahasanya orang sekarang itu paradigmanya memandang sholat itu beda. Cara pandangnya kepada
sholat itu beda ya Mas. Kalau orang dulu itu pertemuan dengan Allah Ta'ala, jadi dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, siwakan, mengenakan minyak wangi terbaik, wudhunya juga cara yang terbaik. Kalau sudah semacam itu ya betul-betul dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekhusyuan. Tapi ya saenake dhewe. Saya tadi sholat asar itu jauh 10 temenan Gusti Allah ya. Saya datang dapat rakaat yang kedua. Sudah begitu di depan saya itu anak laki-laki rodok lemu, celonone ngampret, kaosnya ngepres. Jadi ketika rokok dan sujud itu belakangnya bokongnya ketok. Setelah sholat istighfar tak dobeli ya. Ini tidak serius. Dalam memilih berpakaian dalam sholat pun tidak serius. Tidak serius. Belum lagi yang gambarnya macam-macam. Jadi kalau memandang serius sholatnya ya nanti dikasih hadiah kekhusyuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Madhahirul khusyu'i fi shalah. Fenomena kekhusyuan di dalam sholat. Wa mimma yadharu fihi al-khusyu' wal dhul wal inkisar min af'alis shalah wa dhul yadain ihdahuma 'ala al-ukhra fi halil qiyam. Di antara cara menampakkan kekhusyuan, kerendahan diri di dalam sholat itu adalah meletakkan tangan yang satu di atas tangan yang lain ketika berdiri. Nah itu, ini posisi menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Waqad ruwiya 'anil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala annahu su'ila an murad bidzalika faqala. Imam Ahmad ditanya tentang posisi meletakkan tangan itu. Faqala huwa dhullun baina yaday aziz. Itu adalah sebuah keadaan menghinakan diri di hadapan yang maha perkasa. Orang yang merasa bersalah atau butuh ngapunten. Orang Al-Bani Muhammad Al-Misri Al-Wa'id, seorang wa'id itu pemberi nasihat, mubaligh kalau bahasa sekarang. Rahimahullah taala beliau mengatakan, "Ma sami'tu fil ilmi bi ahsani min hadza." Saya tidak pernah mendapatkan keterangan keilmuan yang lebih baik daripada itu, yaitu posisi begini, meletakkan tangan yang satu di atas tangan yang lain dalam sholat ketika berdiri itu merupakan komentarnya Imam Ahmad, posisi menghinakan diri di hadapan yang maha perkasa. Kemudian dari Imam Ahmad, waruya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala halaman 66 bi isnadin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala qadri sani'ihim fi shalah. Nanti akan digiring manusia pada hari kiamat itu sesuai dengan kadar bagaimana dia bagusnya dalam sholatnya, berbuat terhadap sholatnya. Wa fassarahu ba'dahu ruwatihi biqabdi shimalihi biyaminihi wan hana bi isnadin. Jadi yang dimaksud ini adalah bagaimana dia kesungguhannya di dalam meletakkan tangannya ketika sholat. Jadi ini posisi yang terbaik yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan posisi berdiri dalam kondisi semacam itu disebutkan dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan hafidhu ala salawati was salati wusqa wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat dan jagalah sholat wusta, dan berdirilah di hadapan Allah dengan penuh kekhusyuan. Jadi posisi berdiri ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat itu. Demikian juga ketika Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala suwe gak diomongan. Setelah selesai Allah menceritakan kisahnya Maryam di dalam surat Ali Imran itu, Allah menyebutkan posisi berdirinya Nabi Zakaria itu dengan kata-kata begini,
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria dipanggil oleh Tuhannya. Wa huwa qa'imun fil mihrab. Pada saat dia berdiri di atas mihrabnya. Di posisi berdiri terus posisi pilihannya Allah Ta'ala kan? Posisi berdiri begini. 67 yang bercetak tebal itu judulnya begini. Al-qiyamu fi shalah yushbihuhul wuqufu baina yadayillah. Berdiri tegak ketika sholat itu yushbihu itu serupa, ekuivalen, podo dengan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran ini yang dihadirkan oleh para nabi-nabi enggak sholat. Jadi sampai di sini dianjurkan, dia bayangkan ketika Anda itu dalam sholat itu seperti berdiri di hadapan Allah Ta'ala dalam proses yaumul hisab. Karena Dhunnun ini seorang sufi besar dari Mesir. Rahimahullah Ta'ala yaqulu fi wasfil ibad. Ketika beliau mensifati orang-orang yang pecinta Allah Ta'ala. Lau ra'aita ahaduhum qad qama ila salatin falamma waqafa fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidahu khatara ala qalbihi anna dhalika al-maqam huwa al-maqam alladhi yaqumu an-nasu fihi li rabbil alamin. Kalau seandainya Anda melihat bagaimana perilaku ahli ibadah pada zaman kami, guru-guru kami, maka ketika mereka itu memulai takbirnya, memulai membaca firman Allah di dalam sholatnya, maka dalam hatinya itu langsung terbersit. Mereka seolah-olah berdiri di hadapan Allah Ta'ala, penguasa alam semesta. Kalian ini mujahadahnya itu begitu ulama-ulama. Jadi nganggep sholat itu beda dengan kita. Jadi hadiah khusyuknya ya beda. Jadi gak bisa dianalogkan berdiri di hadapan Allah Ta'ala itu kayak berdiri di hadapan Pak Camat waktu upacara, berdiri di hadapan Pak Bupati waktu upacara, atau waktu ngelobi kepingin tendere dan di ACC apa beda. Lebih tinggi daripada itu. Karena di hadapan Allah Ta'ala ini zahir batin kita ini transparan semua. Fan khala'a qalbuhu wa dhahala aqluhu. Hatinya itu in khala'a itu betul-betul terkosongkan dari selain Allah. Kharrajahu Abu Nu'aim, jadi ada riwayat yang lain juga. Iqbaluhu 'ala Allah azza wa jalla wa 'adamu iltifatihi ila ghairihi. Jelas orang-orang ahli ibadah zaman dahulu itu di dalam sholatnya itu plerak-plerok, plengas-plengos itu tidak ada. Iltifat itu plerak-plerok atau plengas-plengos. Plengas-plengos. Ahaduhuma adamul iltifati qalbuhu ila ghairi ma huwa mubahun lahu wa tafrighul qalbi li rabbi azza wa jalla. Jadi pengertian melengos itu ada dua. Ada melengos batin, ada melengos zahir. Kalau di sini dikatakan yang pertama, tidak melengos batin mereka, artinya hatinya itu berusaha tawajuh kepada Allah Ta'ala. Ya kalau dituntut semacam ini, kayaknya kita ini koyo gak sanggup. Siapa yang sanggup di antara kita mulai takbiratul ihram sampai salam itu ilingin wa Allah tok. Kita di miskol mulai bingung sopo. Di miskol ya. Belum lah sholat tahajud itu ringtone petik klorot ipin upik semua kan. Ya. Kesungguhannya ini loh kurang nih. Kesungguhan itu iltifatul qalbi.
melengose hati. Itu tingkat tinggi. Kalau di sini ada juga adamul iltifati bin nazar yaminan wa shimalan. Ya usah pelengos kanan kiri. Yang di depan ini, yang bagian awal melengos batin itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim An Amr ibni Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi fadlil wudu'i wa thawabuh thumma qala tentang keutamaan berwudu dan pahalanya. Kemudian Nabi bersabda, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahli. Kalau seseorang setelah berwudu dengan sempurna itu dia berdiri sholat memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah sebagaimana sanjungan dan pujian yang layak kepada Allah. Wa farragha qalbahu lillah, kemudian dia farragha itu memfokuskan dirinya, hatinya itu hanya kepada Allah. Insarafa min khati'atahu kayaumi waladatuhu ummuhu. Maka kalau orang itu dengan 2 rakaat mampu fokus mulai takbir sampai salam hanya kepada Allah, dia setelah sholatnya itu kayak bayi tak lahir. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya paling tidak pernah lapak latihan gini-gini pernah. Paling tidak ya dalam kesendirian kita. Masuk satu sujud kita ini begini kalau diterima kadang-kadang. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala itu ketika beliau memikirkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, itu surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya hanyalah Allah itu menerima ketaatan dari orang-orang bertakwa saja. Kata beliau, seandainya dikabarkan kepadaku selama aku hidup ini ada satu sujudku yang diterima wis cukup wis. Tapi dunia ini kan ujian. Ya, harapan saja yang perlu kita besarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha. Kalau para ulama itu kerap kali kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya dengan sholat. Sahabat Anas bin Malik masuk ke kebunnya, lagi kering, air sumber tidak keluar, maka beliau sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah akan diturunkan hujan. Ya, pengalaman spiritual begini ini penting ya bagaimana. Ada yang berangkat sampai pas-pasan. Ini perlu sholat di sini hukum sempurna bagi Allah ya Allah. Itu perlu. Loh yang sekarang ini penting loh. Itu penting begitu. Bukan karena nekate bukan. Tapi ta'alluqnya hati dengan Allah ini yang paling penting. Koneknya hati dengan Allah itu yang paling penting. Biasanya munculnya konek lah kan jadi kepepet. Tak begitu. Munculnya konek biasanya manusia gak pati kepepet, gak pati konek sama Allah. Atsani yang kedua, adamul iltifat bin nadhar yaminan wa shimalan. Tidak pelengos-pelengos ke kanan maupun ke kiri. Wa qasrun nazar ala mawdhi'is sujud, mengarahkan pandangan ini ke tempatnya sujud. Wa huwa min lawazimil khusyuk, itu sesuatu yang dituntut untuk meraih kekhusyukan di qalbi. Wa adamu iltifatihi wa lihadza ra'a ba'du salaf musalliyan ya'bathu fi sholatihi. Ada orang itu pelengos, katanya orang-orang dulu pelengos dalam sholat. Kemudian para ulama bilang, lau khasha'a qalbi hadza, lau khasha'a qalbi hadza, seandainya orang ini khusyuk, la khasya'at jawarihu, niscaya anggota tubuhnya itu juga akan tenang, tidak banyak gerak sepercuma. Sekalian rahimahullah. Jadi tandanya kekhusyukan itu ya bisa indikatornya itu dilihat dari fisik. Yang dikenang oleh para sahabat siapa? Sahabat Abdullah bin Zubair, karun baik sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini orang yang fokus banget. Orang yang fokus banget. Kalau sholat itu tidak mau ada gangguan dan sunnah.
Betul-betul luar biasa. Dua orang ini dikenang dalam sejarah. Wa kharaja Tabarani min hadits Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltafitu fi sholatihi an yaminihi wa an yasarihi. Nabi pernah dulu tolak-tolak ke kanan atau ke kiri di dalam sholat beliau. Nabi Muhammad pernah. Tsumma anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Apa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh berjaya orang-orang mukmin, sungguh bahagia mereka itu, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Fa khasha'a Rasulullah SAW. Setelah turun ayat itu, Nabi Muhammad SAW tenang anggota tubuhnya. Falam yakun yaltafitu yamina wa la yasar. Dia tidak pernah lagi tolak-tolak kanan kiri, tidak. Setelah turun ayat itu. Jadi jangan sampai kesimpulannya begini loh jangan sekalian. Nabi ya tahu lemos itu kesimpulan yang salah. Ini para pemimpin. Nabi ya tahu kawanan subuh musuhin gaul. Dia sepisah Nabi ya cukup ini sampai. Bukan lantas dia pegawaian subuh dia jadi mulut. Pernah dibikin oleh Allah Ta'ala untuk begitu supaya kita ini tahu. Jadi jawab sekalian kesimpulannya pertemuan kita pada malam hari ini adalah merealisasikan khusyuk itu kita memilih posisi terbaik yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdiri dengan sebaik-baiknya. Kalau mampu berdiri. Kemudian tangan diletakkan seperti di sini tidak ada selenderian itu harus di atasnya pusar, di bawahnya pusar, kemudian di atasnya dada atau bagaimana. Itu nanti pembicaraannya di dalam fikih. Nanti buku ini akan kita lanjutkan dengan bukunya Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Ujur. Judulnya Sifat Sholat Nabi berdasarkan riwayat hadis. Nah nanti ada supaya kita bijaksana bahwa posisi tangan di dalam sholat itu nanti reno-reno yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Gak kagetan gitu. Bu delok aku mulai cilik belum tahu delok ini sholat dan ada begitu. Nanti kita akan tahu bahwa memahami shollu kama ra'aitumuni usolli itu yang meriwayatkan posisi tangan Nabi itu kan. Nanti itu. Kemudian termasuk bagian dari fenomena menjaga khusyuan itu adalah tidak pelengos-pelengos kanan kiri. Zaman sekarang ini ya kalian. Itu saya masih banyak melihat orang itu masih melengos-lengos. Kalau memang melengosnya itu karena ada alasan tertentu itu boleh, tapi kalau gawe ini pelengos-pelengos itu tidak boleh ya. Sebaliknya di dalam sholat berjamaah atau masjid atau tempat kita sholat itu ya ciptakanlah kondisi yang manusia itu jamaah itu tidak mudah pelengos-pelengos gitu loh. Menciptakan kondisi tidak pelengos-pelengos. Ya, lebih banyak tapi siapa? Seperti yang saya sebutkan tadi itu cara berpakaiannya yang baik. Kemudian ada mihrab begini, mihrab masjid ini. Kadang-kala karena banyak perabotnya, itu menjadi tempat persembunyiannya nyamuk, Pak. Nyamuk saiki ku rada pinter. Sak durunge takbir dingin deh. Imam wis takbir kan metu deh. Oh, pinter. Jadi kalau setengah tahun belajar intelijen itu nyamuk saiki. Nah itu yang perlu dikondisikan, Pak. Masjidnya perlu dikondisikan sehingga di sebuah masjid tempat saya imami, saya kepingin pengimaman itu dikasih kipas angin. Nanti menjelang sholat saya putar kipas anginnya. Nah, supaya nyamuk saya kaki saya tidak dipakai kendurenan oleh
Menciptakan suasana khusyuk, Pak. Menciptakan suasana khusyuk. Ya. AC lepas jenengan sing sehat ngene penak lah aku sing greges ngene. Oh, gak penak. Saya rada greges. Al-fitan tadhalul khusyuk. Nah, ini pada pertemuan berikutnya saja. Kekacauan itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Al-fitan itu kekacauan atau teror. Fitan itu teror. Ada sesuatu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai keutamaan sholat. Tadi dijelaskan bahwa kita itu harus bersungguh-sungguh, antara lain dicontohkan datang itu mestinya lebih awal, jadi berusaha tidak terlambat. Namun ini saya kaitkan dengan sholat sunnah. Jadi ada hadis yang menyatakan kurang lebih artinya bahwa sebaik-baik sholat sunnah itu adalah dilakukan di rumah. Terus di sini yang saya contohkan adalah salat subuh namanya. Bisa diteruskan ini ya? Yang saya contohkan di sini adalah salat subuh. Ini baiknya kita ini sholat di rumah atau sholat di masjid. Tentunya kalau kita sholat di rumah ini mengambil keutamaan bahwa sebaik-baik sholat sunnah itu adalah di rumah. Nah, kemudian tapi di sini kita ketinggalan awalnya tadi, menjadi kurang awal datangnya ke masjid. Karena kita mengutamakan kebaikan sholat sunnah itu ada di rumah untuk sholat sunnah qabla masjid. Qabla apa? Sholat sunnah fajar. Ya, sholat fajar. Ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis yang terkait tentang fadhailul sholatul jamaah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada di sahih bunyinya begini: Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktubat. Karena seutama-utamanya sholatnya seseorang itu adalah sholat dia di rumahnya, kecuali sholat fardu. Terus kalian begitu. Hadis ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, sholat itu memang yang paling utama ya di rumah. Sholat di rumah. Sholat itu yang paling utama di rumah, kecuali sholat fardu. Ya begitu. Tujuannya adalah lebih mendatangkan keikhlasan, lebih mendatangkan keberkahan rumah. Kalau Anda seorang suami memberikan keteladanan kepada anak-anak, salah sunnah pengajaran kepada anak-anak. Adapun sholat fardu, lanang idealnya di masjid. Gitu. Kalau sekarang kondisinya itu tidak seideal Rasulullah. Rasulullah katanya sholat sunnah, karena buka selambu jakal langsung di masjid. Kalau beliau lagi di rumahnya Sayyidatina Aisyah, karena rumahnya Sayyidatina Aisyah itu nempel dengan dinding masjid Rasulullah SAW. Yang sekalian, statusnya Rasulullah kan imam. Lah imam itu lagi tunggu-tunggu lah. Rasulullah itu posisi imam itu ditunggu-tunggu. Dan otoritas qomat, lek adzan itu otoritas Pak Muzakir, lek qomat itu otoritas imam. Nah sekarang saya ulangi lagi ya. Jadi lek adzan itu kapan? Niku otoritas muadzin. Tapi kalau kapan qomat,
itu otoritasnya imam. Nah saiki otoritasnya muadzin karo imam lah kena tank iki apa? Hah? Kena hak veto iki ala gerundit kok masih imam wis ra kesusu ya gak iso. Ini lah konsensus bersama. Iya kan? Nah ini yang menyebabkan kita ini harus sepakat dulu. Sebab pernah tiap masjid kebijakan saya beri salam, saya selalu terlambat. Nah sebuah kita nih kadang 28 detik sebelum iqamah saya baru saja datang. Abdillah Permata Jindawan ada wisi kayak gini. Al-Ghifari tenangnya dulu setelah lutut Al-Ghifari itu salat subuh sih cocok untuk orang kesianan ya. Tapi saya ini memandang keanekaragaman salat subuh alhamdulillah kan senang ada keringan-keringan nang kono situ ya. Saya simpel saja. Tadi pagi saya di Masjid Jalan Mentang Nur Huda tak takon tak ngiru. Bendikin rojok suwi aku nutut biasanya aku selalu Mas buker di ini. Iya Ustaz, kita tidur. Lo tidur nol saya gegeran mana sih? Iki jam itu suruh cek kurang jam 15 menit jam. Padahal Pak Bu, soal ini ditentukan mundurnya berapa menit itu tergantung sopo jamaah. Lah sopir-sopir gek dapat kono dikek mundur iki gak gelem. Dia selak narik dan sholat subuh dan berangkat deh. Selak gak nuruti wong-wong iki. Bila dosen-dosen jamuan kantor. Ngarit jam. Jadi ini konsensus yang tidak mudah loh Pak. Gitu ya. Sing penting tahu bahwa otoritasnya azan dan iqamat itu gak iso. Lah Bilal itu iqamat ngenteni Rasulullah. Lah, ngomong Bilal karo iqamat. Sampai ketika Rasulullah belum keluar, Bilal itu mesti nglimbet. Dilawangi nglimbet. Panjenengan kan tahu ceritane inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Rasulullah sing sembah nangis-nangis. Napa ya Rasul? Lah ngono. Sebab dintai ambek wong suwe itu enggak biasane Rasulullah. Lah ngono. Karena memang otoritasnya kaum mati wae Rasulullah ya Mas. Itu kalau panjenengan posisinya jadi imam. Apalagi kalau imamnya itu terjadwal wae waktu ini jenengan dikira gak apa-apa aja. Tapi sama konsensus. Satu lagi. Kamu sekalian. Salat sunnah sebelum subuh yang dilakukan Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah itu sampai mengomentari hal qara'a bi ummil kitab. Saking cepetnya Rasulullah ini, saking pendeknya salat sunnah Rasulullah sebelum subuh di rumah itu. Sampai Sayyidatina Aisyah bujuni sampai takut. Rasulullah mau ucap Fatihah enggak ya? Dan setelah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah selalu berbaring miring ke kanan. Layan ya Allah. Bayang lo lagi dipraktekno di masjid bakal pindah di tahun. Artinya tidak semua sunnah kebiasaan Rasulullah itu bisa secara tekstual dipraktekkan oleh kita. Delok dhisik posisi kita ini. Gitu aja jawabannya. Jadi ada seorang ulama Indonesia menulis buku 165 kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Salah satu kebiasaan Nabi adalah berbaring ke kanan setelah sholat tahajud dan setelah sholat sunnah fajar. Itu tidak dipraktekkan di masjid tidak cocok biasa. Karena posisi Anda jamaah. Tapi posisinya cedek dan bisa memperkirakan seperti jadinya. Penak jadi. Sholat sunnah 2 rakaat terus dulu sik nutut. Kalau saya juga begitu. Saya sholat sunnah sebelum subuh itu selalu di rumah. Baru berangkat ke muhajirin sepeda motor sik nutut. Kadang-kadang masih bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Satu lagi saya kasih contoh bahwa sunnah itu tidak bisa secara tekstual kita amalkan. Nabi kalau ada orang meninggal ditakoni, dulu itu diutang enggak? Enggak ada ya Rasul. Dia meninggalkan wasiat untuk melunasi hutangnya atau enggak? Boten. Nabi bilang apa? Shallu li sahibikum. Salat kamu dulu. Nabi pergi.
Apakah lantas kesimpulannya lah ana wong diutang aja disolati wong, salat jamaah. Salat jenazah. Apakah begitu kesimpulannya? Jadi para ulama memerinci kasus ini adalah Nabi Muhammad sebagai tokoh masyarakat yang memberikan hukuman moral kepada orang yang punya tanggungan utang terus tanggung jawabnya itu kurang. Tapi bukan lantas Nabi Muhammad melarang orang lain untuk pokoknya orang diutang mati baru disaur, wes sholat wes warna wes gotongan langsung dipendem wes. Jadi kapasitas beliau sebagai pemimpin masyarakat memberikan sanksi moral, gitu loh Pak maksudnya. Ya itu banyak di dalam sunnah-sunnah Rasulullah banyak. Jadi kesimpulannya lek panjenengan memang kapasitasnya imam dinteni terus gak melanggar konsensus ini, ya sholat sunnah di rumah tak apa. Gitu kalau bisa untuk keberkahan. Itu Pak, ada lagi kendala. Saya ini dandoli lek sholat sunnah Ba'diyah itu mulai di sini. Saya sendiri pribadi. Tapi godaan yang anaknya papat cilik-cilik. Kan buka pagar ini lo langsung marah atau kabeh binyo gendong. Iku iso lali. Mari menjelang subuh kan mikir aku lagi sholat sunnah Ba'diyah misalnya. Jadi tidak mudah ngamalno sholat sunnah ge omah itu tidak mudah. Dilihat kondisi kita, ya lek panjenengan ora tugas butuh-butuh luar kota kamu. Kayak enak sih. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Dan tutup dengan doa kita. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.